Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Muhammad Gani dari program studi ilmu hadis dengan NIM 2310500585 akan membuat video tutorial mengenai sebuah website tentang Al-Quran yaitu altafsir.com. Nah, bisa langsung kita cari di aplikasi pencarian berupa Safari, Google Chrome ataupun yang lainnya. Nah, saya akan cari di Safari. Nah, kita cari aja altafsir.com. Nah, altafsir.com ada. Nah, ini adalah tampilan awal dari website ini, Altafsir Quran. Nah, di sini juga banyak yang bisa diakses dari dari software ini, mungkin dari website ini, yaitu ada Al-Quran wa Tajwid, At-Tafasir, Ulumul Qiraat, ilmu Qiraat, Ulumul Quran, Kitab wa Mutfariqah, Tarojim, Bahsul wal Faharis, dan lain-lain. Banyak di sini yang bisa dijelaskan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai Ulumul Quran dari yang pada bab ini, Ulumul Quran, yaitu ilmu Qurannya. Nah, mungkin bisa yang lainnya bisa di lain waktu, dan yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini yaitu Ulumul Quran. Bisa diklik. Nah, ini tampilannya. Dari Ulumul Quran ini ada Asbabun Nuzul, Ma'anil Quran, I'rabil Quran, Mawadi'ul Quran, Ahkamul Quran, Fadhailul Quran, dan Nasikh wal Mansuh. Nah, yaitu Asbabun Nuzul itu apa sih? Asbabun itu penyebab turun-turunnya Al-Quran. Kemudian di sampingnya ada Ma'anil Quran, yaitu maknanya Quran. I'rabul Quran, i'rabnya dari Al-Quran, yaitu i'rab seperti hukum pada ilmu nahwunya. Kemudian Mawadi'ul Quran, yaitu tema-temanya dari setiap surat atau per ayatnya itu masuk ke tema apa sih gitu. Terus Ahkamul Quran, hukum-hukum yang terdapat dalam Quran, hukum fikih, hukum akidah, dan lain-lain. Terus Fadhailul Quran, keutamaan-keutamaannya dari Al-Quran, dan yang terakhir Nasikh wal Mansuh. Nah, dari Asbabul Nuzul ini kita bisa cari semua kita bisa akses semua surat dan per ayatnya itu. Nah, ini surat Al-Fatihah, bisa diklik yang tanda kuning ini. Nah, ini terdapat 144 surat di sini ya, komplit gitu. Contohnya saya akan mencari di ini. Mungkin yang surat saya tertarik pada surat apa ya? Ini, tertarik pada surat Al-Qalam coba ya. Nah, Al-Qalam. Nah, di Al-Qalam ini kita mencari rokmul ayatnya itu di semua ayat, pada semua ayat. Nah, yang terdapat pada asbabun nuzulnya itu di ayat 4 dan di ayat 51 ini ya. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa setiap Al-Quran setiap ayat itu tidak pasti, ada yang memiliki asbabun nuzul, penyebab-penyebabnya turunnya Al-Quran, ada juga yang tidak ada penyebabnya. Nah, ini pada ayat 4 ini ada wa innaka la'ala khuluqin azim, terdapat asbabun nuzulnya. Dan yang pada ayat wa in yakadul ladzi kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sa'iduz zafra wa yaquluna innaka lamajnun. Nah, itu terdapat asbabun nuzulnya. Bisa juga kita cari surat lain. Misalnya di surat Abasa, misalnya kita pengen cari ayatnya ya. Misalnya ayat 1. Oh, ada ternyata ayat 1 dan ayat 2. Nah, ini berupa asbabun nuzulnya. Mungkin dari kita sebagai orang Indonesia mungkin tidak terlalu paham ya
kosakata Arab. Mungkin kita pada zaman ini ada terjemahan atau juga lebih ringkasnya menggunakan AI, mungkin bisa lebih ringkas dalam mencari artinya. Kemudian pada yang kedua yaitu ada ma'anil Quran. Ma'anil Quran, yaitu makna Al-Quran. Nah, bisa juga kita cari suratnya. Saya tertarik pada surat Al-Imran pada ayat berapa ya? 3, coba ya kita cari ayat 3. Oh, ada ternyata. Pada ayat 3 dan 4 ini mungkin. Ma'anil Quran nazala alaikal kitab. Nah, ini adalah mungkin penjelasan-penjelasan dari ayat ini. Mungkin kalau dari hadis itu sama seperti syarahnya itu mungkin ya. Di sini ada ma'anil Quran. Nah, pada ayat 3 Al-Imran. Terus selanjutnya pada i'rabnya, i'rab Quran. Mungkin yang mudah saya akan mencari surat Al-Ikhlas kali ya. Pada i'rabnya ini. Oh, bisa diklik. Aduh. Kok nggak bisa diklik ya teman-teman? Ini Robul Quran. Oh, ini ada dua opsi ya, antara An-Nihas atau Al-Halbi mungkin ya. Mungkin yang ini kita lihat. Kok pencarian suratnya nggak bisa diklik ya? Ya mungkin sebenarnya tadi bisa, tapi agak error mungkin ya. Nah, ini dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu ala sayyidina Muhammad. Nah, ini adalah i'rabnya nih, coba contohnya dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismi itu isim mahfud bil ba'i az-zaidah. Wa qala Abu Ishaq wa kasira ba'nya dan lain-lain. Ini merupakan i'rab dari ayat Al-Qur'an. Ini bagi teman-teman yang mungkin menganalisis ilmu nahwu-nya pada suatu Al-Qur'an dan satu ayat bisa nih digunakan pada ini. Nah, ini selanjutnya ada Mawadhi'ul Quran. Mawadhi'ul Quran yaitu tema-temanya dalam Al-Quran ya. Tema-tema tergolongnya. Saya akan mencari surat mungkin di juz 30 aja yang agak mudah. Al-Alaq ya. Al-Alaq. Nah, pada semua ayatnya saja ya. Nah, ini pada semua ayatnya itu terdapat tema-tema dari Asmaul Husna, ini gimana? Al-Aqsa, malaikat, ada sujud tilawahnya yaitu pada ayat 19. Nah, mungkin bisa dicek sama teman-teman ketika mencari surat apa yang dituju. Pada ayat-ayat itu tuh ada tema apa aja sih? Nah, itu di Quran. Kemudian ada ahkamul Quran, hukum-hukum pada suatu ayat di Al-Quran. Saya akan mengambil surat apa ya? Ada surat Al-Mutaffifin. Ini apa bahasa? Ini ada mungkin kita di sini kitabnya bisa dipilih dari siapa ininya pengarangnya itu. Ada Kia Al-Harashi, Ibnu Arabi, Jisos, ada Syafi'i. Mungkin kita sebagai orang Indonesia ambil yang Syafi'i kali ya, buat di Syafi'i. Ini ada yang apa yang dibahasnya itu. Nih ada akamus hukum-hukumnya yang bisa kita cari. Ini sih ada banyak sekali. No, apa yang akan kita cari? Apa yang kita tuju di sini? Ada tentang syukur, safar, perjalanan, keselamatan min aib, dan lain-lain. Mungkin aku belum mau masukin, coba saya dicari dulu.
ada hukum apa aja mungkin ya. Nah, di surat Al-Mutaffifinnya itu pada ayat 15, halla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Nah, ini hukum yang ada di ayat tersebut. Dan juga ada penjelasannya dari ayat 15 ini. Mungkin pada surat-surat lain juga, mungkin paling banyak sepertinya dari surat Al-Baqarah kali ya. Kita coba cek. Mungkin menurut saya ini kekurangannya itu pada aplikasi ini yang kepakainya cuma setengah gitu ya. Sisanya ini nggak ada lagi. Nah ini dari Al-Baqarah tuh banyak nih. Pilihannya sampai 10 dan lebih gitu ya. Ada lebih. Ini berarti pada Al-Baqarah di ayat ke-24 ada fasal filnas ada tentang haji dan lain-lain. Banyak lah ya dari hukum-hukum Al-Quran, ahkamul Quran pada surat Al-Baqarah ini. Kemudian ada keutamaannya, keutamaan. Ini pengarangnya mungkin banyak juga ya dari sini. Imamil Muslim kita ambil dari ini aja kali ya. Ini ada Fathul Bari, itu syarah Sahih Bukhari, Jami Hafiz Tirmidzi. Ini mungkin fadilah-fadilahnya itu diambil dari syarahnya hadis dari setiap ulama. Ada Fathul Bari, ada dari yang Tirmidzi, dari Sunan Abu Dawud dan lain-lain. Mungkin kita ambil Fathul Bari aja kali ya. Dari surat Al-Fatihah. Fadilah surat Al-Fatihah. Kitab Fathul Bari. Nah ini adalah penjelasannya, keutamaan surat Al-Fatihah. Ada syarahnya dari Fathul Bari fi Sahih Al-Bukhari. Dan ini yang terakhir ada Nasih wal Mansukh. Cari surat 30 apa ya? An-Naba saja ya. Kita cari surat An-Naba pada semua ayat. Nah, kalau keterangannya seperti ini berarti ini tidak ada nasih wal mansukh pada surat An-Naba. Mungkin cari surat yang lain di Al-Baqarah. Nah, kalau di surat Al-Baqarah banyak nasih wal mansukhnya. Dari 10 halaman lebih ini bisa. Contoh yang dari yang pertama dulu ya. Innallazina amanu wallazina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Qaulu ta'ala innallazina amanu wallazina hadu ila qaulihi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, mungkin bisa ya teman-teman kurang paham sama artinya bisa diterjemahkan pada aplikasi yang lain. Nah, mungkin segitu aja penjelasan dari website atafsir.com pada bab ulumul Quran. Mungkin mohon maaf kurang lebihnya kalau ada salah kata dan penjelasan yang kurang dimengerti. Mohon maaf karena saya juga masih belajar tahap gini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.